Kalian tahu nggak biasanya bule di Indonesia ngapain? Now, I will continue this statement in bahasa Indonesia. Bravo Menteri, keren banget. Saya akan mengawali dengan pantun. Uzbekistan itu negara dengan budaya Islam yang kuat ya. Bunga selasih pekar di taman, petik setangkai buat ramuan. Gila sih, ini gaya khas Nusantara. Guys, aku bule ya. Kalian tahu nggak biasanya bule di Indonesia ngapain? Betul, makan nasgor, nyelam di laut ya, foto di pura, kegiatan kayak gitu. Ya, begitulah. Aku juga pernah begitu. Tapi kali ini bukan soal pantai, guys. Bukan soal bakso. Bukan. Kali ini aku beruntung bisa hadir di momen bersejarah, guys. Pidato pertama kali dalam bahasa Indonesia di panggung UNESCO. Pertama kali, guys. Bahasa Indonesia. Itu pidato Menteri Pendidikan Indonesia. Seru banget. Yuk kita lihat bareng dan seperti biasa aku bakal kasih komentar. Komentar bule. Let's go! Minister of Primary and Secondary Education of Indonesia. Good morning. On behalf of the Government of the Republic of Indonesia, Oh ya, hampir lupa guys. Menteri cuma buka dengan bahasa Inggris. Ya, habis itu dia langsung lanjut pakai bahasa Indonesia. I would like to express our sincere appreciation to the Government of Uzbekistan for the warm hospitality and excellent organization of this 43rd General Conference in the historic and marvelous city Samarkand. Jadi sidang UNESCO kali ini diadakan di Uzbekistan, di kota Samarkand. Kota Samarkand itu memang kota bersejarah banget guys. Waktu aku lahir itu satu negara sama mereka. Jadi agak nostalgia dengar nama kota itu. Banyak orang kira Samarkand itu ibu kota, tapi sebenarnya bukan. Ibu kota itu Tashkent. Oh ya, dan Uzbekistan itu negara dengan budaya Islam yang kuat ya. Dan juga ada banyak kota yang indah banget. Ya, ada Tashkent, ada Samarkand, ada Bukhara. Semua penuh sejarah guys. Ada juga masjid yang megah. Oke guys, lanjut. Now, I will continue this statement in bahasa Indonesia. Saya akan mengawali dengan pantun, budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Beliau mulai bagian bahasa Indonesia dengan pantun. Ini gaya khas Nusantara, santai tapi bermakna. Bunga selasih mekar di taman, petik setangkai buat ramuan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan menyampaikan pernyataan. Cuma di Indonesia guys, pidato formal level internasional bisa dibuka pakai pantun. Bravo Menteri, keren banget. Indonesia appreciates the support of UNESCO and all member states for the decision to designate Bahasa Indonesia as the 10th official language of the UNESCO General Conference. Gila sih, ini sejujurnya pencapaian besar banget guys. Bahasa Indonesia bukan cuma dipakai di Indonesia, tapi diakui dunia. Hadirin yang saya hormati, sidang umum ini berlangsung di tengah tantangan global seperti krisis iklim, konflik, hingga kesenjangan pendidikan, sains, dan digital yang semakin melebar. Dalam konteks ini, peran dan mandat UNESCO menjadi esensial sebagai penuntun moral dan sumber pengetahuan global yang meneguhkan nilai kemanusiaan dan perdamaian. Untuk tujuan inilah, UNESCO harus menjadi kompas etika bagi peradaban dunia. Ini poin penting banget. Intinya UNESCO jangan cuma jadi lembaga akademik ya, tapi juga penjaga moral dan kemanusiaan. Di barat banyak lembaga internasional dianggap teknokratis guys. Ya. Sini Indonesia ingetin tanpa nilai kemanusiaan. Semua teknologi itu, semua ilmu nggak ada arah. Indonesia percaya bahwa solusi atas tantangan global tidak semata-mata terletak pada kekuasaan atau ekonomi, tetapi pada manusia yang tercerahkan melalui pendidikan, sains, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi yang membebaskan. Nilai-nilai mendasar inilah yang membawa kami pada penegasan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan tidak boleh ada satupun yang tertinggal.
Katanya masalah dunia itu bukan cuma soal politik atau duit, tapi soal manusia yang cerdas, yang berpendidikan. Dan aku setuju banget, karena kadang dunia lupa bahwa investasi paling penting itu bukan senjata, itu sekolah. Sebagai negara yang memiliki keragaman hayati dan geologi, Indonesia secara aktif memperkuat kapasitasnya dalam bidang sains melalui berbagai program UNESCO seperti Manusia dan Biosfer, Global Geopark, dan Situs Warisan Dunia. Pada tahun 2024, Indonesia menjadi tuan rumah Forum Air Dunia ke-10 yang menekankan pentingnya air sebagai sumber daya fundamental bagi kesejahteraan bersama. Indonesia terus mengembangkan kebijakan open science dan mendukung upaya UNESCO dalam penerapan etika kecerdasan artifisial agar transformasi digital tetap berpihak pada manusia dan menghormati martabatnya. Ya, Indonesia aktif banget di program ilmiah. Di Indonesia, sains gak cuma di lab, di laboratory, tapi juga di alam. Dan itu yang bikin Indonesia unik. Indonesia juga meyakini bahwa kebudayaan adalah jiwa kemanusiaan dan fondasi perdamaian. Kami berkomitmen untuk terus melindungi dan memajukan keberagaman melalui program pelestarian berbasis masyarakat dan pendidikan warisan budaya. Kami juga berkomitmen menjadikan kebudayaan sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, Indonesia sedang mempersiapkan pencalonannya sebagai anggota Komite Antar Pemerintah Konvensi 2003 pada tahun 2025 dan mengharapkan dukungan dan negara-negara untuk mewujudkan komitmen kami. Oke guys, budaya itu bukan cuma warisan, itu juga fondasi buat dunia yang damai. Dan Indonesia ngerti banget konsep ini. Di Barat kadang budaya dianggap hiburan, tapi di Indonesia budaya itu jantung kehidupan. Indonesia juga mendukung penuh mandat UNESCO di bidang komunikasi dan informasi. Kami berkomitmen memperkuat perlindungan bagi keselamatan jurnalis serta memperluas literasi media dan informasi khususnya bagi kaum muda dan pelajar dengan mengintegrasikan program literasi digital di sekolah-sekolah. Ya, fokus juga ke anak muda ya, biar mereka paham dunia digital ya, biar mereka bisa pikir kritis, bukan cuma scroll sosmed ya. Samarkan menjadi pengingat bagi kita bahwa peradaban tumbuh ketika manusia saling berbagi pengetahuan dan menghormati perbedaan. Saya akhiri dengan pantun dari Jakarta ke Samarkan, kota bersejarah nan menawan. Jika manusia bergandeng tangan, dunia indah penuh kedamaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, pidato ditutup lagi dengan pantun. Pesannya apa? Kalau manusia bersatu, dunia damai. Oke guys, di negaraku ada pepatah lama yang bilang bahasa membuka jalan menuju pikiran. Dan jujur aja hari ini aku bener-bener ngerti maksudnya. Sekarang bahasa Indonesia bukan cuma milik orang Indonesia, tapi udah jadi bagian dari suara dunia. Jadi guys, aku bangga banget sama kalian semua. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.